Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu jamaah salat subuh ingkang dimuliakan Allah. Monggo kita laksanaken dinten menika mutalaah bab tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Terus materi dalam pengajian kula meliputi 3 materi, menika tafsir, hadis, dan fikih. Fikih itu untuk saat ini yang disampaikan itu kaidah-kaidah fikihnya. Dulu sudah pernah fikihnya, fikih muhadzab yang saya baca dulu. Mungkin nanti kalau sudah selesai kaidah-kaidah fikih, kita kembali lagi kepada fikihnya, jadi tafsir, hadis, dan fikih. Nah, sekarang ini waktunya tafsir. Minggu yang lalu, minggu waktu tafsir, ayatnya sambung kula waos, sambung kula artiakan, dan kita terangkan sekedarnya. Sekarang akan saya baca tafsirnya, karena ngaji tafsir itu ya tafsirnya dibaca, walaupun tidak seluruhnya ya. Kalau dibaca seluruhnya, waktunya kalau di pondok pesantren kitab yang saya pegang ini hanya dipelajari sendiri. Jadi karena itu kalau dibaca satu-satu nggak selesai. 10 tahun mungkin nggak selesai, apalagi hanya setengah jam. Kalau di pondok pesantren biasanya yang diajikan itu Jalalain, tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu kalau di Indonesia hampir sama dengan Al-Quran dan terjemahannya itu. Al-Quran dan terjemahannya. Cuma kalau tafsir Jalalain itu terjemahannya dengan bahasa Arab. Kalau di Indonesia terjemahannya itu dengan bahasa Indonesia. Lalu ada di bawahnya ada keterangan sedikit gitu tentang pengertiannya, penjelasannya. Di Indonesia begitu. Apakah itu boleh, Pak? Ya, menurut ijtihad ulama-ulama Indonesia terutama itu boleh, walaupun tidak ada perintah dari Rasulullah, tidak ada hadis Rasulullah yang menyatakan supaya Al-Quran itu untuk di selain Arab, selain bunyi Arab itu diterjemahkan menurut bahasanya masing-masing, gitu, itu tidak ada. Karena menurut ijtihadnya para ulama Indonesia membolehkan diterjemahkan berupa mazhab yang bunyinya Al-Quran dan terjemahannya. Itu pun ditanyakan oleh beberapa orang, walaupun khilaf ditanyakan, Pak, bagaimana kalau membawa kitab Al-Quran dan terjemahannya sedangkan tidak punya wudhu? Membawa Al-Quran, bukan membacanya ya, membawa Al-Quran tanpa wudhu itu khilaf. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Jadi kalau membawa kitab, pegang kitab itu harus pakai wudhu. Tapi ada yang mengatakan tidak. Kalau mazhab Imam Syafi'i itu harus berwudhu. Tapi di antara Syafi'iyah ada yang tidak berwudhu, tidak apa-apa. Dalam ayatnya Al-Quran kan la yamassuhu illal mutahharun, jangan memegangnya kecuali al-mutahharun, orang-orang yang suci. Nah, sucinya ini yang dimaksud itu suci anil hadas. Karena itu wajib wudhu megang Al-Quran. Tapi ada yang Syafi'iyah yang mengatakan al-mutahharun itu malaikat, karena yang dipegang itu bukan tafsir ini,
tapi tafsir fi lauhil mahfuz, ayat fi lauhil mahfuz itu. Nah, jadi bukan jalan tuh. Apalagi kan begitu ya. Apalagi terjemahannya Al-Quran dan terjemahannya. Gitu ya. Karena di situ itu tidak membawa Al-Quran, maka ijtihadnya para ulama di Indonesia boleh membawa apa Pak? Membawa terjemahan Al-Quran. Gitu. Jadi bukan memegang Al-Quran, tapi memegang terjemahan Al-Quran. Berulang-ulang saya katakan bahwa terjemah Al-Quran itu bukan Al-Quran. Yang Al-Quran itu yang Arabnya itu, teks Arabnya itu Al-Quran. Kalau menurut orang ahli kalam, ahli tauhid, ilmu kalam, teksnya itu sendiri itu bukan Al-Quran, tapi ayat Al-Quran. Al-Qurannya mana Pak? Al-Quran kalamullah fi lauhil mahfuz. Yang namanya perkataan Allah, ucapan Allah itu bila harfin wala sautin, tanpa huruf dan tanpa suara. Itu kalam Allah. Nah itu sudah ada hurufnya Pak, tertulis, dibaca ada suaranya. Masa itu suaranya Allah? Ya suara kita kan. Nah, gitu. Oleh karena itu khilaf ulama. Oleh karena itu di sini disebut yang tertulis itu ayat-ayat Allah. Makanya Al-Marawi lalu mengatakan ayat Allah itu ada dua, ayat yang tertulis dan yang diwahyukan, dan ayat yang tidak tertulis berupa fenomena alam. Itu ayat Allah yang tidak tertulis. Nah, yang tertulis ini maka disebut ayat Al-Quran. Al-Qurannya sendiri di mana Pak? Fi lauhil mahfuz. Fi lauhil mahfuz. Itu bila kalamin wala sautin bila harfin tidak ada. Tapi bisa dibaca. Yang namanya fenomena alam ini itu disebut ayat-ayat Allah. Itu walaupun tidak bila harfin wala sautin bisa dibaca. Tapi tidak semua orang bisa membaca itu. Seperti juga yang tertulis, tidak semua orang bisa membaca itu. Gitu. Makanya cara katanya Gus Dur itu dalam syairannya itu, itulah guru yang mulia. Wong tidak tertulis, tidak ada hurufnya kok bisa dibaca. Nah, bacanya bagaimana? Tadi saya katakan, matahari itu setiap pagi muncul di timur, terus berjalan sejak dulu mulai sampai sekarang ini berjalan di sana. Nah, itu adalah ayat-ayat Allah. Tandanya bahwa itu ada zat yang mengaturnya. Tidak mungkin jalan sendiri gitu, mesti ada yang menetapkan. Makanya katanya seorang ahli filsafat, bapak ilmu filsafat yang namanya Aristoteles itu bisa beriman kepada Allah, tapi tidak menyebut Allah, karena dia itu melihat bentang sekian banyaknya di atas itu, kok gak jatuh, kok gak sampai jatuh. Lalu beliau kesimpulan, oh kalau begitu mesti ada yang zat yang maha agung di luar alam ini yang mengatur alam ini. Itulah kepercayaannya Aristoteles. Makanya orang Aristoteles itu menemukan Tuhan tanpa baca Al-Quran, tapi baca ayat-ayat ini. Itu ayat-ayat Allah. Menemukan Tuhan dengan membaca ayat-ayat Allah yang tidak tertulis. Dalam oleh Al-Marawi disebut ayat-ayat Allah yang tidak tertulis itu disebut apa Pak? Ayat-ayat kauniyah, fenomena alam. Kauniyah itu kejadian alam. Jadi semua kejadian alam ini itu ada yang menetapkan, ada yang mengatur. Itu tadbirullah, Allah yang mengatur semua.
Nah kita ini yang menjalaninya, manusia yang menjalani. Nah ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Quran itu oleh para ahli tafsir disebut dengan ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat yang bisa dibunyikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bisa dibunyikan. Ada hurufnya, ada bunyinya. Nah, yang membunyikan ini siapa? Yang membunyikan? Yang bunyikan ya kita. Suaranya siapa Pak itu? Suara kita, bukan suara Allah. Allah bila harfin wala sautin. Nah itulah komentar sementara ya. Nah, saya baca tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Taqaddama fi suratil Fathi fi dzikri sulhil Hudaybiyah alladzi waqa'a baina Rasulillah wa baina kuffari Quraisyin fakana fihi ala alla ya'tika minna rajulun wa in kana ala dinika illa radattahu ilaina, sebagaimana telah diterangkan di dalam surat Al-Fatah, surat Fatah, di dalam menyebut sulhul Hudaybiyah. Sudah pernah saya sampaikan, ketika ada perang haji ada turun perintah haji, Rasulullah pergi haji dari Madinah karena Rasulullah tinggalnya di Madinah. Rasulullah pergi haji ke Mekah sampai di perbatasan Mekah, karena Mekah itu masih ada penguasanya, orang-orang kafir Quraisy, ada penguasanya. Lalu Rasulullah minta izin untuk menjalani ibadah haji ke Baitullah, ke Masjid Haram. Lalu utusannya orang Quraisy, kafir Quraisy datang ke Rasulullah di perbatasan Mekah ini, yang namanya Hudaybiyah itu. Nah itu kafir Quraisy tidak mengizinkan, menolak Rasulullah untuk pergi haji waktu itu. Karena Rasulullah tidak bisa masuk. Kalau dipaksakan terangkan, ya Rasulullah tidak siap perang, tapi siap haji. Tidak siap perang tapi siap haji. Lalu berperjanjian, lalu diadakan pertemuan perjanjian, perundingan. Lalu karena dilarang, lalu Rasulullah minta izin. Lalu diizinkan tapi tahun depan, bukan sekarang. Nah, tahun depan. Karena tahun depan lalu diadakan perjanjian. Selama satu tahun ini dalam perjanjian disebutkan, antara lain disebutkan, apabila ada kaumku, umatku, rakyatku dari orang Quraisy ikut kamu Muhammad, pindah kepada kamu, hijrah kepada kamu, nah, kamu harus mengembalikan. Tapi kalau ada orang-orang kafir Quraisy yang masuk ikut kamu, untuk kembali ke Mekah lagi tidak boleh, harus. Rasulullah merasa tidak kuat, lalu diterima perjanjian itu. Tapi ada siasatnya, mungkin Rasulullah ya, namanya Rasulullah ada. Ini tadi. Allah ya'tika minna rajulun, tidak boleh datang ke orang selama 1 tahun itu. Kalau ada yang datang ke sana harus dikembalikan. Wa in kana ala dinika illa radatu, harus dikembalikan kepada Rasul. Wa fi riwayatin ala annahu la ya'tika minna adun wa in kana ala dinika illa radatahu ilaina, harus dikembalikan kepada aku. Tapi kalau pengikutmu jadi kafir, ikut kami lagi, kembali kepada kami, harus dikembalikan. Itu sebelum Fathu Mekah. Setahun kemudian Rasulullah pergi haji, ditolak lagi. Nah itu terjadi perang, karena Rasulullah sudah siap perang,
Kalau ditolak lagi perang. Kalau terjadi perang bukan kemauanku, tapi itu bukan kesalahanku. Tapi mereka ingkar janji, yang namanya mengingkari janji pada sulhul Hudaybiyah tadi. Sulhul Hudaybiyah. Lalu terjadilah perang. Setelah perang, Rasulullah menang. Orang kafir pemimpinnya semua itu dibetar semua itu. Pasti saya akan ditangkap dan diadili, dibunuh oleh Muhammad. Yang namanya Abu Sufyan itu tokohnya Abu Sufyan itu pemimpinnya itu gemetar. Istrinya yang namanya Hindun Zainab itu apa Zainab itu yang makan hatinya sahabat Hamzah. Sahabat Hamzah terbunuh pada perang Uhud itu. Akhirnya diambil hatinya, dimakan oleh istrinya. Abu Sufyan itu gemetar sekali Rasulullah mereka itu setelah waktu Mekah damai. Nah ini Rasulullah tidak lalu menangkapi mereka, bahkan masuk kota Mekah mengatakan afsus salam, tegakkan kedamaian. Kalau di dalam kitab itu terjemahkan ucapan salam alaikum. Jadi mengucapkan assalamualaikum itu sebetulnya adalah mengajak perdamaian, mengajak damai. Sekarang ini artinya damai, assalamualaikum. Nah, diterjemahkan karena damai ya selamatlah. Kita selamat, tak usah tukaran, tak usah perang, tak usah bunuh gitu. Assalamualaikum. Ya. Kunu ibadallahi ikhwana. Afsus salam yang kedua itu wa at'imut ta'am. Yang kedua, at'imut ta'am. Beri makan orang-orang yang membutuhkan makan. Sekarang ini bukan waktunya perang. Kalau bahasa sekarang barangkali bukan berilah makan gitu. Kalau bahasa sekarang, mari kita bangun ekonomi kita. Itu barangkali kalau bahasa sekarang. Sudah bukan waktunya perang. Mari sekarang ini kita bangun, waktunya masih banyak orang fakir miskin. At'imut ta'am, beri makan mereka itu dengan membangun ekonomi yang. Tapi kalau diterjemahkan letternet, ya dum-dum itu bagi-bagi. Kalau diterjemahkan letternet, wa kunu ibadallahi ikhwana. Kita semua ini baik yang muslim maupun non muslim itu adalah hamba-hambanya Allah, adalah bersaudara. Enggak perlu perang lagi. Lalu senanglah Abu Sufyan senang sampai Abu Sufyan akhirnya mau masuk Islam. Dan Hindun juga masuk Islam. Lah namanya Abu Sufyan juga punya anak, ya, anak yang ada di Ethiopia, anaknya itu. Karena rabi dengan orang lain, lalu di sana menjadi janda. Anaknya Abu Sufyan itu akhirnya apa? Akhirnya dilamar oleh Rasulullah menjadi istrinya. Karena Abu Sufyan sudah masuk Islam, sekarang ini menjadi mertuanya Rasulullah. Oleh karena itu menjadi khalifah yang ke-5 nantinya itu. Padahal asalnya itu musuh. Kalau dendam kesumat berarti Rasulullah tidak ada dendam kesumat, itu tidak ada. Maka di dalam ayat Al-An'am 159 itu fabima rahmatin minallahi lintalahum. Muhammad, karena rahmatnya Allah, lintah, kamu mempunyai sifat lintah, bukan lintah hewan, bukan lintah itu artinya lama, lunak, hatimu itu lunak, lintah lahum kepada mereka, itu karena rahmatnya Allah. Mempunyai sifat besar. Walaupun tafadzun walidul qalbi, seadanya kamu tengkuh, hatimu kaku, dendam. Wong seperti Islam barang dendam aja, mergo dulu makan hatinya Hamzah.
Lam faddu min haulik, tentu mereka akan lari dari kamu. Karena itu Muhammad, fa'fu anhum, ampuni mereka, maafkan kesalahan-kesalahannya. Ojo ngumbar rasa dendam, maafkan. Wastaghfir lahum, dan mintakan ampun kesalahan mereka semua itu kepada Allah, termasuk yang meninggal, yang melanggar perintahnya Rasul, mengambil pengikut dan sebagainya, termasuk yang melanggar. Kalau itu ada yang menerjemahkan, yang disuruh mintakan ampun itu kan yang hidup, Pak. Ada yang mengatakan begitu kemarin dalam pengajian sini menanyakan. Ya bukan. Kalau yang hidup disuruh mintakan ampun, itu bunyinya tidak wastaghfir lahum. Artinya perintahkan mereka untuk minta maaf. Berikan amnesti kepada mereka. Kalau mereka mau minta maaf atas kesalahannya, ya nanti akan diberi. Tapi ini perkataannya disuruh mintakan ampun. Oleh karena itu, siapa yang karena minta ampun tidak bisa, istighfar sendiri tidak bisa karena sudah mati. Karena itu dimintakan ampun. Jadi berdasarkan ayat ini, ada yang mengatakan bahwa mintakan ampun kepada orang yang sudah mati sampai kepada Allah. Tapi itu hak prerogatifnya Allah. Diampuni apa tidak, itu hak prerogatifnya Allah. Tapi Allah Maha Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Kalau ada yang mintakan ampun, selagi masih ada iman, insya Allah akan diampuni oleh Allah. Jangan titik-titik masuk neraka, ini musyrik, ini kafir, tidak begitu ya. Wastaghfir lahum. Saya teruskan ini. Jadi itu dari satu Makkah itu dunia begitu. Fa'ala hadhil ayat takunu hadhil ayat mukhassasah lis sunnah. Itu menjadi sunnah Rasulullah yang tercipta pada sulhul Hudaybiyah. Menjadi sunnah Rasulullah. Karena sunnah Rasulullah, maka sulhul Hudaybiyah itu menjadi hukum. Hukumnya suruh mengembalikan. Lalu masuk ke situ tidak boleh mengembalikan. Nah, hukum yang demikian ini lalu diamandil oleh Allah dengan ayat surat ini. Diamandil namanya, kalau dalam bahasa usul fikih dinasakh, dimansuh. Kalau bahasa usul fikih ada nasakh, mansuh. Jadi ada hukum itu dibatalkan, diganti dengan hukum baru. Maka namanya hukum nasikh. Nasikh itu yang menasikh. Ayat ini menasikh hukum yang diciptakan, yang tercipta di dalam sulhul Hudaybiyah. Artinya apa? Ini nasikh Al-Quran dengan hadis dinasikh dengan Al-Quran. Boleh begitu itu. Karena apa? Kedudukan Al-Quran lebih tinggi daripada hadis, daripada sunnah. Bagaimana Pak kalau ada ayat dinasikh dengan hadis? Al-Quran itu lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan sunnah. Tidak bisa. Rasulullah itu ada takdim, membayar. Rasulullah itu sifatnya bayan. Seperti apa Pak? Bayan itu. Bayan dalam usul fikih itu. Saya terangkan sedikit-sedikit. Bayan itu penjelasan, mubayan yang dijelaskan. Itu bisa. Contohnya apa Pak? Di dalam Al-Quran itu
Sholat itu hanya bunyinya aqimis sholata liduluki syamsi, dirikan sholat. Tidak ada penjelasan bagaimana sholatnya. Tidak ada penjelasannya. Wa atuz zakat, berikan zakat. Apa saja yang wajib dizakati? Itu juga tidak ada. Dan bagaimana cara berzakat? Tidak ada dalam Al-Quran. Maka Rasulullah memberi penjelasan. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti aku sholat. Lah, hadis shallu kama ra'aitumuni usolli ini itu bayan daripada ayat aqimis sholata liduluki syamsi itu. Kita tidak boleh membuat sendiri karena sudah ada bayannya dari Rasulullah. Tapi kalau umpamanya ada perintah dalam Al-Quran lalu tidak ada bayan dalam itu namanya perintahnya itu perintah yang ghairu mahdhuf. Jadi sholat itu termasuk mahdhuf karena ada bayannya ini. Zakat juga termasuk mahdhuf karena ada bayannya ini. Tapi kalau dzikir, Pak, dzikir itu tidak ada bayannya. Tidak ada bayan supaya kamu berzikir seperti saya itu tidak ada. Karena itu termasuk ghairu mahdhuf. Kalau bahasa Indonesia barangkali bunyinya begini. Ada perintah atau ibadah yang mahdhuf itu kalau dibahasakan Indonesia barangkali yang prosedural itu barangkali. Kalau yang ghairu mahdhuf itu yang tidak prosedural. Artinya kalau tidak prosedural itu bagaimana? Ya kita boleh menjalani asal tidak menyimpang, boleh menjalani. Asal tidak menyimpang. Seperti apa? Antara lain, wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Innahu kana fahishan, karena itu adalah perbuatan fahisah yang jelek. Itu larangan. Setiap larangan mesti ada hukumannya. Maksudnya, jangan kamu dekati zina, gerumbul di situ. Peten-peten arek loro, lanang wedok nepi lek kono. Ya. Dalam Al-Quran tidak ada, Pak. Hukumannya itu apa? Ya dilarang tok. Tidak ada hukumannya. Lalu dipraktekkan itu di Aceh. Namanya korban zina. Pidana korban zina. Dihukum berapa, Pak? Di sana lalu mengikuti yang sudah ada hukumnya. Kalau zina dihukum 80 tahun. 80 kali. Dicambuk 80 kali. Ya, di Aceh kalau mendekati dulu ditangkap polisi, itu dicambuk 6 kali. Dicambuk 6 kali itu di dalam Al-Quran tidak ada. Dalam hadis juga tidak ada. Cambuk 6 kali tidak ada. Mesti ada mi'ata jaldah atau samani jaldah 80 kali. Kalau sudah zina betul. Nah kalau itu lalu bagaimana, Pak? Itu dilarang, ada hukumannya itu kita yang melakukan. Kalau tidak ada petunjuknya, ya kita yang menetapkan. Di Aceh lalu ditetapkan hanya 6 kali. Tidak apa-apa, itu bukan sesuatu yang bid'ah karena tidak ada petunjuknya, bukan. Namanya apa, Pak, itu? Namanya hukum takzir, hukum yang ada larangannya tapi jenis hukumannya belum ada. Itu namanya hukum takzir wala taqrabuz zina. Saya teruskan. Sekarang ini, Pak, itu ditaksis. Nah, fa innallaha amara ibadahul mu'minin idza ja'ahum nisa' muhajirat ayyam tahimuhunna. Sekarang kalau ada setelah Fathu Mekah, Rasulullah sudah Mekah, lalu dikasih kalau ada orang lain yang masuk Islam, termasuk istrinya Abu Sufyan tadi masuk Islam, ujilah dulu. Kalau sekarang ini baru tes
tes dulu lah, adakan tes dulu, uji. Apa temen masuknya Islam itu karena memang cinta Muhammad, taat pada Muhammad, senang pada Muhammad, senang pada Allah, apa karena hanya hanya pura-pura melindungi saja. Tesin dulu. Nah, itu amandirnya. Kalau dulu zaman waktu Mekah, sebelum waktu Mekah, kalau ada yang masuk suruh kembalikan. Walaupun dia kepada Muhammad itu betul-betul mau masuk Islam, betul-betul mau beat, terus suruh kembalikan aja. Nah, sekarang dites dulu. Kalau betul-betul jangan dikembalikan. Nah, bagaimana kalau tidak kembalikan? Kalau orang laki-laki suaminya itu masih belum Islam, lalu gak terima, nuntut ganti rugi karena dia sudah membiayai nafkah, memberi mahar barang. Kata ayat ini kembalikan. Nafkah yang dikeluarkan oleh mereka kembalikan. Walaupun pengembaliannya itu dengan pampasan perang. Karena mereka kalah kan ada pampasannya. Jadi sistem pampasan perang itu juga sudah ada zaman dulu. Tidak ada sekarang ini. Indonesia kan ada pampasan perang dari Belanda, berapa yang dicicil dari Belanda. Ya. Berapa ribu yang mati Indonesia. Itu ada pemahaman. Walaupun dengan pampasan perang kembalikan, boleh. Maharnya dikembalikan, nafkahnya dikembalikan. Tapi sebaliknya, kalau kita yang ke sana, mereka juga harus mengembalikan. Ada kita yang lari ke sana lagi, gitu. Ya mereka harus mengembalikan yang sudah diberikan pada ganti rugi namanya, ya. Ya. Fa'in alimuhunna mu'minatin fala yarji'uhunna ilal kufar. Kalau kamu tahu betul-betul itu adalah sudah mukminah, orang perempuan yang betul-betul muslim, mau niat baik, ada niat baik untuk masuk Islam betul-betul, maka fala yarji'uhunna, jangan kamu kembalikan kepada mereka ilal kufar, lahunna illul lahun. Mereka itu sudah pisah dengan suami istrinya, hukumnya itu sudah tidak halal lagi dengan mereka, sudah tidak halal. Cerai karena apa? Karena mereka sudah beriat kepada Allah. Tapi itu masih dalam perjanjian dulu. Itu hukumnya begitu. Tapi kalau sekarang ini Pak, sudah masa damai seperti ini kan masa damai. Itu kan banyak orang wanita muslim yang kawin dengan non muslim itu banyak di Indonesia itu. Itu bagaimana itu? Tapi di Indonesia karena begini di Indonesia itu, mereka itu kalau non muslim tidak bisa kawin di KUA karena suaminya itu non muslim. KUA nggak mau menerima. Nah kalau nikah ke sipil, catatan sipil, ya catatan sipil juga begitu. Karena istrinya itu muslim, ini non muslim, tidak mau dia melaksanakan. Makanya ada seorang dramawan atau teman saya, seniman Jawa Timur, itu mengkritik ini. Kritiknya kalau ditegur dia beliau jadi orang seniman. Karena mau nikah ke KUA ditolak, orang yang sudah lain agama, berbeda agama, mau kawin ke catatan sipil ditolak juga. Lalu dia ngeritik, membuat drama di alun-alun, pertunjukan drama. Lalu apa?
dia menikah di alun-alun dengan mengundang beberapa tokoh orang-orang sipil dan orang-orang KUA diundang. Katanya, itu dia kritik. Loh, agama kok tidak bisa menyelesaikan, maksudnya dia gitu. Kok tidak bisa menyelesaikan ada perkara begini. Lalu di KUA itu biasanya begini. Kamu akan saya nikahkan kalau kamu sudah masuk Islam. Akan nikahkan enggak? Akhirnya apa? Akhirnya biasanya si laki-lakinya itu mau masuk Islam. Masuk Islam itu kan gampang. Masuk Islam itu kan gampang. Cukup dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah disaksikan oleh tanya bagaimana Pak? Sudah betul itu? Sudah betul walaupun dituntun. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu Allah gitu. Lalu karena tidak bisa bahasa Arab, bagaimana Pak itu? Kok enggak jelas asyhadu alla ilaha illallah. Lalu dituntun juga dengan bahasa Indonesia biasanya. Apa bisa Pak? Syahadat dengan bahasa Indonesia. Karena apa? Karena masih non-muslim belum bisa bahasa Arab. Apa enggak bid'ah itu Pak? Syahadat itu kan harus dengan bahasa Arab. Kok saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bersyahadat dengan bahasa Indonesia. Apa tidak bid'ah itu Pak? Enggak ada tuntunannya begitu. Lalu di Departemen Agama di KUA harus dituntun dulu. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya Allah. Nyebut Allah aja masuk belum fasih juga. Diterima oleh KUA. Berarti dia sudah Islam. Maka KUA berhak menikahkan. Saya nikahkan kamu. Sah. Karena apa? Dia sudah Islam. Perkara di luar lalu dia itu keluar lagi, itu sudah tanggung jawab mereka. Biasanya ada juga yang gini, sing istrinya karena sudah sama-sama orang awamnya, yang sana mungkin orang awam, yang sini juga orang awam. Setelah keluar dari KUA ke sana, lalu pergilah dia ke gereja. Lalu yang istri ini kawin setelah kawin, jadi setelah kawin sini kawin sana gitu. Podo-podo awamnya. Bagaimana kalau begitu Pak? Ya ini yang sulitnya itu di situ itu banyak, tapi ya tidak banyak ada kejadian-kejadian begitu itu ada tidak banyak, ada kejadian begitu. Tapi biasanya bisa saja diselesaikan soal perkawinan. Saya teruskan. Itu tadi sudah di lahun nahillul lahum walahun yahilluna lahun. Kamu laki-lakinya itu tidak halal bagi istrinya, sama tidak halalnya gitu. Wa qad qarana fi tarjamati Abdullah bin Abi Ahmad bin Jahsh minal Musnadil Kabir min tariqi Abi Bakar bin Abi Asim an Muhammad bin Yahya ad-Dahali an Yaqub bin Muhammad an Abdul Aziz bin Amron an Mujma' bin Yaqub an Hanim an Hunain bin Abi Lubanah an Abdullah bin Abi Ahmad an begini ini biasanya itu namanya sanad, rangkaian sanad. Saya berita dari Pak Isa. Pak Isa berita dari mana Pak Isa? Dari situ. Pak Isa dari mana? Dari situ terus di sana dari Rasulullah. Berarti sanad yang utama mana? Yang sana tadi, yang dari Rasulullah. Kebetulan. Nah, itu ditulis setelah 200 tahun Rasulullah meninggal. Oleh karena itulah terjadi perselisihan pendapat itu. Yang satu ada yang mendengar, ada yang satu tidak. Lalu timbullah yang namanya ilmu hadis untuk melihat hadis ini. Benarkah itu dari Rasulullah?
Benar kah itu? Rasulullah berkata begitu. Di sini kok seperti ini, di sini kok timbul khilaf. Karena setelah 200 tahun meninggal baru ditulis. Sebelumnya Rasulullah melarang ditulis. Nah kalau Rasulullah melarang ditulis kok ditulis, apakah tidak bid'ah itu? Makanya hadis-hadis Rasulullah yang ditulis ini sekarang ini itu adalah merupakan bid'ah yang terbesar itu. Tapi menurut ijma' ulama, karena manfaatnya lebih besar, maka diizinkan untuk menulisnya. Kalau ditulis lah. Nah untuk berpegangan bahwa itu betul-betul sah dari Rasulullah, itu dilihat dari sopo sing riwayatnya. Mesin riwayatnya tukang bohong ya, nggak betul hadisnya. Walaupun isinya bagus, kalau yang memberitakan itu tukang bohong, ya nggak betul itu dari Rasulullah, bukan Rasulullah. Rasulullah bahkan mangkat daba alaiya muta'ammidan fa jazaohu jahannam atau fal yatabawwa maq'atahu minan nar. Sapa sing gawe-gawe bohong, duduk ucapanku, duduk pekerjaanku kok dikatakan itu dari aku, maka sediakan tempat duduknya nanti di api neraka orang yang begitu itu. Makanya itu para rawi hadis itu sangat hati-hati. Dilihatnya itu dari siapa sing gowo, siapa sing meriwayatkan. Lah sing meriwayatkan itu politikus. Orang politik itu banyak dulu sudah. Orang-orang politik itu banyak untuk memperkuat kedudukannya buat hadis. Oh dari Rasulullah, kalau Rasulullah tidak mengatakan begitu. Makanya sampai sekarang itu kadang-kadang ulama-ulama yang sufi betul itu melarang usah jadi politikus, untuk jadi goroan, boleh goroan. Wis ngaji ya. Tapi ngaji tok, bahwa tidak ada ulama yang politikus, itu barangkali Indonesia juga tidak merdeka orang. Nah untung dulu itu ada Kiai Ahmad Dahlan, ya organisasi untuk membangun itu. Ada Kiai Hasyim Asy'ari yang menentang penjajahan. Dulu itu ulama-ulama ini itu dianggap pemberontak oleh pemerintah Hindia Belanda. Bung Karno pun itu pemberontak itu, ekstremis. Pak Hatta itu pemberontak itu. Makanya kemarin saya juga ada diskusi dulu ya, di media itu untuk melerahkan konfrontasi. Itu saya bilang tokohnya orang-orang Wahabi itu sebetulnya adalah pahlawan nasionalnya Arab, seperti ya bahwa kita pahlawan nasional di Indonesia, karena mereka itu berusaha untuk memerdekakan diri, untuk membebaskan Arab dari cengkraman Turki. Karena dulu di bawah Arab itu berada di kekuasaannya Ottoman Turki. Nah, mereka itu ingin merdeka sendiri, nah, seperti Indonesia dulu di bawah kekuasaan Hindia Belanda, pemerintah Belanda. Pahlawan-pahlawan Indonesia ingin memerdekakan diri supaya merdeka. Bagi mereka, tokoh-tokoh kita itu adalah pemberontak. Orang-orang Belanda yang perang dengan kita makam di Surabaya itu ada makamnya Belanda, pejuang-pejuang mereka. Mereka tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia itu tahun 45, tidak mau mengakui Belanda. Karena apa? Karena kalau dia mengakui berarti mereka pahlawannya yang meninggal itu pengkhianat semua, pemberontak semua. Nah, dia tidak mau, makanya sampai sekarang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus ini, tidak mau. Tapi mereka mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia atas pemberian dia setelah tahun 49. Untuk menjaga ini, nanti kan orang Belanda sendiri tidak mengakui pahlawannya. Ya seperti itu. Jadi
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mendirikan Wahabi itu adalah tentang pemerintahan Ottoman pada waktu itu, sehingga pada tahun 24 berhasillah atas bantuan dari Inggris mendirikanlah kerajaan yang namanya Saudi Arabia itu, dipimpin oleh Gubernur Abdul Aziz. Dulu itu pemimpinnya yang raja Arab pertama itu adalah Gubernur Najib. Ya, itu memberontak. Bagi Ottoman memberontak, tapi bagi mereka pejuang kemerdekaan gitu. Ya. Makanya dari Pak Mahfud sapa sing menang itu sing muncul. Ya. Barangkali begitu ya Pak, walau kok gak bunyi-bunyi antanya. Apa saya enggak dengar? Monggo kita selesai sampai di situ. Jadi ayat ini itu menasakh sulhul Hudaybiyah. Kalau tidak dinasakh dengan ayat ini, maka hukum yang timbul pada waktu sulhul Hudaybiyah itu akan tetap berlaku. Berarti hukum yang timbul pada sulhul Hudaybiyah itu sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku ayat ini. Kalau ada yang masuk silakan diterima. Kalau mereka menuntut ganti rugi ya diberi ganti rugi, maharnya diberikan, dikembalikan begitu. Jadi berarti ini sudah mengamandir. Jadi mengamandir, menasakh yang lebih rendah itu boleh. Kalau yang lebih rendah menasakh yang atas tidak boleh. Jadi Al-Quran dinasakh dengan hadis itu tidak, ulama tidak menerima. Tapi kalau bayan atau taksis boleh. Seperti contohnya taksis, bagaimana Pak contohnya? Sering saya sampaikan, barangkali ada yang belum dengar. Di dalam Al-Quran itu berbunyi begini, hurrimat, yang paling jelas itu, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kalian semua maitah, semua bangkai itu haram dimakan. Itu menurut Al-Quran. Tapi kenapa Pak kita makan udang di pasar ini? Kenapa Pak kita makan bandeng, beli bandeng? Semua itu bangkai, itu semua baunya nggak karuan di pasar ini. Bagaimana Pak? Lalu para ulama berijtihad bahwa itu ditaksis namanya. Al-Quran ditaksis dengan hadis boleh. Dan Rasulullah mengatakan bahwa semua bangkai laut itu haram kecuali as-samak wal jarad. Di dunia gitu. Kecuali ikan dan kalau kita merasakan belalang-belalang yang boleh itu yang bagaimana? Mungkin ada lagi. Sehingga dengan hadis itulah bahwa bandeng, mujair di pasar itu halal. Walaupun ada bunyi dalam Al-Quran hurrimat alaikumul maitatu, semua bangkai itu haram. Tapi kalau bangkai kambing, bangkai ayam ya, itu tetap haram karena tidak ada teks hadisnya yang mentaksis, mengkhusus namanya mentaksis. Dalam ilmu usul fikih begitu namanya taksis, mentaksis, mengspesialisasikan gitu ya. Hanya yang tidak diharamkan itu hanya ikan dan itu yang termasuk ikan ya termasuk bandeng udang. Nah kalau ikan hiu bagaimana Pak? Ikan paus, ikan hiu. Makanya yang ada di mana daerah Banyuwangi dulu yang tersandar di tepi laut, ikan laut dipurang oleh rakyat, dimakan juga oleh rakyat ini. Karena itu termasuk halal, ilas sama wal jarad itu termasuk itu ya. Nah, saya ceritakan sedikit, ada teman saya itu yang berdalil begini, teman saya. Karena dia itu mengharamkan marhabanan itu. Karena di sana itu ada
anta nurun, anta badrun, anta samsun, anta ya ada gitu ya. Lah ada itu. Ada diharamkan. Terus lah dalam Al-Qur'an kan ada Pak. Ya, kita memuhammadkan Muhammad itu nur. Ya. Terus dia itu begini, kalau ada hadis kok bertentangan dengan Al-Qur'an, maka hadisnya kalah. Hadisnya kalah, harus gugur hadisnya. Yang berlaku Al-Qur'annya. Terus saya bilang begini, ya tidak semuanya. Lah kalau taksis kan boleh. Kalau tidak ada taksis itu bisa. Contohnya ya itu tadi, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walhamul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal mumtahanatu itu dan seterusnya ya. Itu kan haram bangkai. Padahal ikan-ikan di pasar itu bangkai semua. Itu namanya taksis. Itu bertentangan dengan ayat. Dia terdiam dia. Iya ya jadi gitu. Terdiam. Padahal itu sudah jadi buku dia. Dia sudah jadi bukunya saya baca. Dia lupa kalau itu ya lupa aja, kalau lupa ya mungkin harus dirawat itu bukunya gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, termasuk bacaan yang saya baca, termasuk penjelasannya dari saya. Kalau saya baca tok, gitu itu barangkali bapak juga bosan gitu. Kalau saya baca tok gitu, seperti di pondok itu dia dibaca tok, diartikan tok. Nanti keterangannya kalau sudah hatam baru nanti ngaji lagi ada keterangannya gitu. Nah, ini ada keterangannya sekaligus mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipahami. Mau tarik kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fa'alana ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'ah warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'ah. Ya Ghani ya Razzaq, ya Ghani ya Razzaq, ya Ghani ya Razzaq. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.